Saat kembali berkumpul, Randi memperhatikan Indri yang bertingkah biasa saja bersama anggota yang lain. Randi bergumam dengan nada lirih, apa pembalut tadi milik Indri? Sejak kapan bapak itu ada di sana? Tiba-tiba, Lintang menabuh wajan. Makan malam siap. Akhirnya, suara Tommy bersemangat ketika mendengar suara nyaring dari alat masak yang beradu. Mereka pun mulai mengambil posisi jongkok melingkari wadah nasi untuk mulai begibung makan bersama menggunakan satu wadah agar mendapat bagian sama rata. Sebuah tradisi yang melekat erat sebagai simbol kebersamaan. Asteris. Tim pendakian berdiri melingkar, bersiap untuk berdoa dan melanjutkan perjalanan. Semua anggota tim memastikan alat penerang masing-masing berfungsi dengan baik. Saat alat penerang dinyalakan, kabut-kabut tipis tampak melintas pelan terbawa angin. Jadi, sesuai kesepakatan, kita akan tembusin ke pos 2 malam ini untuk menghemat waktu. Pastikan semua barang bawaan sudah masuk ke dalam karier masing-masing, perintah Ancor. Randi sama Tommy tetap jadi sweeper di belakang. Pastikan peluit bisa digunakan supaya kita bisa berkomunikasi saat keadaan darurat terjadi, lanjutnya lagi. Siap, Bang. Peluit aman sama headlamp juga aman. Randi membalas sambil menekan tombol on-off headlamp dan mengarahkan cahayanya ke atas langit-langit hutan. Ancor pun mulai berjalan paling depan, kemudian diikuti anggota perempuan. Mereka harus di belakang leader agar yang bertugas sebagai sweeper mudah memantaunya. Walaupun jalur Senaru tak begitu menanjak, mereka harus tetap ekstra hati-hati. Masing-masing anggota tim melangkah dengan mata yang awas, mengingat medan pada jalur ini dipenuhi akar-akar pohon yang melintang di atas permukaan tanah dan sangat mudah membuat celaka jika tersandung. Tak hanya itu, kadang-kadang babi hutan sering melintas pada jalur pendakian karena populasinya di hutan Senaru masih sangat banyak dan mereka sangat mudah terprovokasi jika merasa terancam. Saat hampir tiba di pos 2, suasana malam tiba-tiba menjadi begitu sunyi. Bahkan, suara jangkrik pun tak terdengar. Kabut juga terlihat semakin menebal dan membatasi jarak pandang. Sepi sekali, kayaknya cuma tim kita aja, nih, yang jalan malam, celetuk Wawas sambil mengarahkan cahaya senternya ke sudut-sudut hutan. Kunang-kunangnya banyak, kata nenek saya itu kutunya wewe gombel. Wah, fokus lihat depan, wah. Jangan omongin yang gak-gak, deh, suruh Randi agar Wawa tak tersandung akar atau terperosok lubang. Boleh istirahat sebentar nggak? Lemes sekali kaki saya, mules juga, ucap Indri sambil meremas perut. Dia langsung duduk di tengah-tengah jalur pendakian. Kamu sehat, kan, Indri? Tanya Randi karena Indri makin meremas perut. Indri mengangguk lalu meneguk air dari botol yang dibawanya. Beberapa kali dia tampak menarik napas dalam-dalam dan mengusap keringat di wajahnya yang putih. Sini, biar saya bawa tasmu. Gojin menawarkan bantuan dengan yakin. Dia memang dikenal memiliki tenaga yang sangat kuat. Tanpa bicara, Indri melepas karier yang sedari tadi menempel di punggungnya. Dia pun bangkit setelah beban itu terlepas, kemudian mengembuskan napas leganya dengan kasar. Bang Fian, bukannya tadi kita lihat ada pendaki yang turun, tapi kok nggak ketemu-ketemu ya kita sama yang bawa obor tuh. Padahal udah sejauh ini, loh, kita jalan. Ucap Indri sambil berjalan pelan. Bener juga, iya, harusnya, sih, kita udah ketemu dari tadi, balas Fian. Udah, jalan aja, ngapain pikirin orang turun. Randi menyela walau dia terlihat berkali-kali menoleh ke belakang dan ke sudut-sudut hutan. Bunut ngengkang, ucap Ancor tiba-tiba saat dia berdiri di bawah pohon besar yang tampak kokoh. Di hadapan mereka, akar-akar pohon beringin melilit dan mencengkeram tanah dengan unik menyerupai sepasang kaki yang mengengkang atau terbuka lebar. Randi mendongak, mengarahkan cahaya senter untuk melihat ujung dari pohon itu, tapi kabut membatasi jarak pandang sehingga semua terlihat samar. Sesaat, semua anggota tim yang baru pertama kali mendaki merasa takjub karena keunikan pohon besar itu. Mereka berdiri di bawahnya lalu berfoto beberapa kali. Saat mereka asyik mengabadikan momen, tiba-tiba terdengar suara seseorang menyela dari belakang barisan. Dengan nada ramah, dia mengucapkan, "Tabek liwat." Seketika, mereka yang sedang asyik berfoto pun menoleh ke belakang lalu segera menepi dan memberi jalan. Seorang kakek yang hanya mengenakan sarung lusuh muncul dengan sedikit menundukkan badan pertanda izin melintas. Kakek itu tersenyum ke arah mereka. Di bawah ketiaknya, dia tampak menggendong tas ayam yang terbuat dari anyaman daun kelapa. Ayo,
Fotoin kita lagi, Bang Fian, ucap Indri seketika menjadi semangat setelah bapak parubaya itu melintasi mereka. Ayo, Lili ikut. Kapan lagi coba? Ajak Lintang dengan suara ceria sambil bergandengan dengan Wawa. Tiba-tiba, bapak parubaya itu berhenti lalu menoleh. Ses, ndak ribut lalok, kanak, ucapnya mengingatkan dengan ramah agar kami tak terlalu berisik. Nggih, Pak, balas Ancor. Setelah beberapa menit berfoto, mereka kembali berjalan dan akhirnya tiba di pos 2 sekitar jam 9 malam. Ah, akhirnya sampai juga, ucap Randi langsung melepas tas karier dan bersandar pada tiang, berugak untuk melepas lelah. Anggota yang lain juga segera melepas tas karier dan mengeluarkan peralatan dari dalamnya. Saat mereka mulai membuka tenda, tiba-tiba saja terdengar kegaduhan dari dalam semak disertai suara kepakan sayap lalu seekor ayam terbang ke arah mereka. Sontak Tommy dan Fian bereaksi. Wih, ayam hutan, tangkap Wei, tangkap, seru Wayan. Dia segera melepas frame tenda yang tadinya hendak dipasang. Tommy berhasil menangkap ayam yang tak tahu arah itu. Dapat, weh, mantap ini, ucap Fian. Biarin aja, jangan ditangkap, Tom. Ingat pesan petugas di bawah tadi, ucap Randi melarang. Iya, katanya, kan, nggak boleh. Sambung Lili. Fian dan Tommy tak menggubris. Mereka berhasil menangkap seekor ayam hutan dewasa bercorak putih. Wah, lumayan kita bakar malam ini. Mantap, ucap Wayan semringah. Lepas aja, Tom, mungkin ayam itu kesini cari makan, ucap Ancor mencoba membujuk. Iya, kasihan, lagian, kan, udah dipesan tadi supaya nggak ambil apapun. Lili kembali meminta agar ayam itu dilepaskan. Ah, yang gini-gini ditakutin. Ini tuh rejeki, dapat ayam gratis, kok, mau dilepas. Tommy menolak, lepas aja, Tom, Fian, lagian satu ekor nggak cukup buat kita semua. Ancor terus membujuk. Tanpa membalas lagi perkataan Ancor, Tommy memotong ayam itu tanpa rasa bersalah. Astaga kalian ini, ngaku doang pencinta alam, tapi mana mau dengar kalau hewan di hutan konservasi nggak boleh diambil, ucap Randi sedikit kesal. Halah, berlebihan kamu. Kalau kamu nggak mau, ya, nggak usah ikut makan, Ran. Repot amat, lagian ayam nggak akan punah. Cuma satu doang, lain cerita kalau kita datang berburu tiap hari. Tommy membela diri, udah, nggak usah kelahi. Masa hanya perkara ayam saja ribut. Kalau kamu nggak mau lepas, ya jangan disia-siain. Ancor menengahi. Setelah suasana sedikit tenang karena perdebatan itu, keempat anggota perempuan memilih tidur di satu tenda. Ketua panitia dan leadernya pun memakluminya karena itu adalah pendakian pertama buat mereka. Setelah briefing selesai, berenam mereka masih duduk melingkari api unggun mencari kehangatan. Tommy, Fian, dan Wayan pun mulai membersihkan bulu-bulu serta jeroan ayam hasil tangkapannya. Buang ke semak-semak aja bulu sama isi dalamannya, Yan. Males bersihin ususnya, bau. Ucap Fian, ambil ati ampelannya aja terus cuci. Bulunya bakar aja ya biar nggak terlalu motorin, balas Wayan sambil melemparkan bulu-bulu itu ke dalam bara api. Sambil bernyanyi bersama, mereka asyik membakar ayam pada bara api unggun yang membara. Aroma khas bulu ayam yang terbakar serta daging yang gosong menguar kemana-mana, bahkan mungkin hingga ke dalam hutan. Wih, aromanya, kamu mau nggak, Gojin? Tanya Tommy. Gojin menolak dengan gelengan kepala kemudian bangkit. Saya tidur dulu, ngantuk sekali. Ancor menyusul Gojin. Saya juga mau tidur, nanti jangan lupa pastiin alat-alat masaknya diamankan biar nggak dibawa babi hutan atau monyet. Setelah ayam dipastikan matang, mereka pun memakannya dengan lahap. Kamu nggak mau, Randi? Fian menawarkan. Randi hanya menggeleng karena masih kenyang terlebih di atas suka ayam yang tak dibumbui. Nah, gitu dong, nolak? Ya, nolak aja, nggak usah ngomel kayak paling bener. Ucap Tommy dengan nada menyudutkan. Karena tak mau ribut, Randi memilih diam. Akan panjang jadinya jika dialadeni, apalagi Tommy memang sedikit keras wataknya. Setelah potongan ayam itu habis, mereka memutuskan untuk beristirahat agar pagi-pagi sekali kami dapat berangkat ke danau sesuai hasil briefing tadi. Randi mematikan lampu tenda setelah selesai membaca ulang dan membenahi catatan-catatan perjalanan yang dia buat. Randi tidur paling akhir, satu tenda dengan Wayan dan Fian. Baru saja mencoba menutup mata,
tiba-tiba dia mendengar suara langkah seseorang berjalan di luar. Randi kembali duduk saat suara langkah kaki terdengar seperti mondar-mandir di dekat tenda. Awalnya, Randi tak ambil pusing karena mengira salah satu dari temannya tengah mengamankan alat-alat masak. Akan tetapi, saat seseorang di luar melintas di dekat api unggun yang masih menyala, Randi melihat sebentuk bayangan seseorang tergambar pada dinding tenda. Dari bayangan pada tenda, orang itu tampak sedang mendongak seperti sedang membaui udara. Kayaknya bukan bentuk badan teman-teman saya. Apa mungkin itu rombongan pendaki lain? Randi membatin. Karena penasaran dengan bunyi napasnya yang mengendus, Randi pun bertanya tanpa keluar dari dalam tenda. Siapa di luar? Ada yang lihat ayam saya? Balas orang itu balik bertanya. Randi bingung. Dia tak mengenali suara itu.